Selama masih ada pengharapan di dalam hidup kita, maka selalu masih ada kesempatan. Tidak ada yang mustahil, saudara, asal kita masih berharap kepada Tuhan. Kita perlu penyertaan Tuhan. Saudara, hari ini saya berbicara tentang ujian iman, ya. Kita perlu iman untuk mengikut Tuhan, ya, dan mengikut Tuhan itu tidak enak. Siapa yang bilang ikut Yesus enak? Ya, ikut Yesus itu tidak enak. Kenapa? Karena kita harus belajar melakukan kehendak Tuhan. Kita harus mematikan keinginan daging. Matikan keinginan daging itu gampang, enak atau tidak? Tidak, karena semuanya pengennya hidup menurut daging. Karena daging ini enak. Rasul Paulus berkata, aku benci tubuh celakaku ini, ya, karena aku ingin dekat dengan Tuhan, tapi sulit, aku masih diam di dalam tubuhku yang masih bisa marah, bisa tersinggung, bisa kepahitan, bisa kecewa, bisa takut. Tapi kita berdoa, saudara, supaya hari ini Tuhan boleh berbicara kepada kita, memberi kekuatan. Buka bersama 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga mulai. Ya, pengharapan iman dan kasih, judul perikopnya. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga mulai. Firman Tuhan berkata di sana demikian, terpujilah Allah dan Bapa kita, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita tahu bersama, Alkitab berkata kita ini semua sudah mati karena dosa, tapi karena Kristus kita dilahirkan kembali menuju kepada apa, saudara? Hidup yang penuh dengan pengharapan. Selama masih ada pengharapan di dalam hidup kita, maka selalu masih ada kesempatan. Tidak ada yang mustahil, saudara, asal kita masih berharap kepada Tuhan. Yang bahaya itu kalau orang sudah tawar hati, sudah tidak punya pengharapan. Ya biar aja lah, memang namanya hidup begini, ya mau diapa, ya enggak usah Tuhan-Tuhanan lah. Nah, ini bahaya, saudara. Ya, kadang-kadang orang saking menderita, dia udah nggak mau lagi berharap kepada Tuhan. Dikatakan di sini, kita yang tadinya mati karena dosa, kita bersyukur lewat Kristus kita dihidupkan kembali, dibawa kepada satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Ayat 4 berkata, untuk apa, saudara? Pengharapan kita di dalam Kristus itu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di mana? Di sorga bagi kamu. Bilang kanan kirimu, Tuhan sudah sediakan di sorga loh bagi kamu. Ya, yang satu bagian, bilang, yang nggak dapat binasa, nggak dapat cemar, nggak dapat layu. Itu Tuhan siapkan bagi kita di sorga. Ya, jadi saudara, ya kita ini semua yang mau masuk sorga harus mulai latihan sekarang. Ya, latihan hidup di sorga. Di sorga itu tidak ada orang marah-marah, amin. Haleluya. Ya, kalau saudara masih marah-marah, saudara nggak bisa masuk. Di sorga nggak ada orang selingkuh. Di sini pasti nggak ada lah yang selingkuh, ya. Ya, Cimahi ini aman-aman tenteram kan? Insya Allah. Aman tentram, ya, nggak ada ya di sini perselingkuhan, ya saudara. Ada atau tidak? Oh, tidak ada, ya, puji Tuhan. Ya, saudara, di sorga itu nggak ada orang tersinggung. Di sorga nggak ada orang kepahitan. Di sorga nggak ada orang kecewa. Karena di sana ada bagian yang tidak dapat cemar, nggak layu, nggak binasa. Ya, itu berbicara tentang hal-hal yang kekal. Nah, kita ini sekarang lagi latihan untuk bisa masuk surga. Ya, siap-siap latihan, tidak marah-marah suami istri, amin. Kok abis amin tapi ketawa gitu, ya? Jadi saudara ini menertawakan diri sendiri atau bagaimana gitu, ya? Ya iya kan, kita mulai latihan dari sekarang jadi orang yang damai sejahtera, tidak marah-marah, tidak tersinggung, tidak kepahitan. Dikatakan di sana ayat yang kelima, yaitu bagi siapa? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Kita ini semua sudah menerima keselamatan dari Tuhan, tapi baru akan dinyatakan pada akhir zaman. Saya mau tanya saudara, kira-kira ada yang gagal nggak dalam perjalanan iman? Akan ada nggak orang yang gagal? Ada. Berarti keselamatan bisa gagal nggak? Dari pihak siapa? Manusia, bukan dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan keselamatan itu nggak pernah gagal. Siapa yang menggagalkan? Kita sendiri, karena kita menolak kasih karunia Tuhan, karena kita nggak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Alkitab ini, kita sekarang ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita harus meminta kekuatan dari Tuhan, sementara kita menantikan keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Jangan santai jadi orang Kristen ya, jangan aman-aman. Saya pengkhotbah pasti masuk surga, belum tentu. Saya pemain musik di gereja, pasti saya masuk surga. Orang tiap minggu saya absen, belum tentu. Saya paduan suara, tadi paduan suaranya keren banget loh, tepuk tangan dong saudara. Ya, keren loh ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, keren. Bagi suaranya keren ya. Nanti di surga juga satu grup ini akan tampil. Berarti sudah pengen ke surga ya? Ya, amin saudara ya. Jadi tidak menjadi jaminan ketika kita paduan suara di gereja, main musik di gereja, khotbah seperti saya, bukan berarti langsung otomatis kita ini terdaftar di surga. Baru akan dinyatakan pada akhir zaman nanti siapa yang lulus. Makanya Yesus berkata, satu saat di akhir zaman ketika dia datang, banyak orang akan berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu, ya, aku melakukan kesembuhan demi namamu, orang yang lumpuh berjalan demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyah engkau daripadaku, aku tidak mengenal engkau, sebab engkau pembuat kejahatan. Jadi ternyata tidak semua orang akan dinyatakan lulus pada akhir zaman. Makanya dikatakan di sini, kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita perlu kekuatan Tuhan untuk bertahan sampai pada hari-hari yang terakhir. Karena dunia ini jahat. Iblis itu ya licik, dia ingin membawa kita jauh dari Tuhan. Ya, makanya saudara, kita kenali strateginya iblis hari-hari ini. Iblis nggak suka kita hidup dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, pakaian, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Walaupun kita masih hidup di dunia sekarang, kalau kita hidup dalam kebenaran, dalam hidup kita pasti ada damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera dan kebenaran, maka kita pasti bersuka cita. Orang yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan, dia sudah hidup di surga selagi dia masih di bumi. Ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang harus kita jaga. Tapi iblis itu suka membawa orang untuk hidup di dalam apa? Dosa. Waktu ada dosa, maka tidak ada damai. Yang ada itu galau, stres, depresi, boro-boro sukacita, marah-marah tiap hari, berantem di rumah, ribut di rumah. Saya ini mengucap syukur, saya terima Tuhan Yesus tahun 95. Bapak Ibu yang udah ikut channel saya di YouTube sudah mendengar kesaksian saya, sudah mengenal saya. Ya, nama saya Debbie Basir, papi saya Haji Laits Basjir, kakek saya ya Kiai saudara. Dan saya bertobat tahun 95, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itu saya mau bunuh diri karena saya sudah tidak ada pengharapan di hidup saya. Iblis datang menuduh hidupmu hancur, kamu sudah banyak berbuat dosa, mati saja. Saat itu saya tidak mengenal Tuhan secara pribadi, sekalipun saya punya agama. Lalu saya mulai di situ, ya tiap hari saya galau, saya mikir mau mati, saya mau bunuh diri saudara, ya, dan rasanya semakin teguh untuk saya melakukan hal itu, ya, karena saya dari kecil papi saya galak, sering saya dipukulin, ya, kalau dihajar tuh sampai biru-biru badan saya saudara, ya, rambut saya tuh dijambak. Lalu mami saya bilang, kamu ngerti aja kenapa papi begitu, karena dia punya banyak ilmu hitam. Ya, jadi bapak-bapak di sini, ibu-ibu yang tiap hari marah-marah, pasti banyak. Itu tanda orang hidup dalam kuasa gelap. Nggak ada damai sejahtera, tiap hari marah-marah. Banyak setan dalam dirinya.
Ya, hati-hati. Jadi mami saya bilang, maklum aja kamu nggak usah stres gini-gini. Saya terus hidup dalam dosa, melakukan segala hal yang tidak berkenan, dan orang itu kalau sudah melakukan dosa, hidupnya tidak mungkin damai sejahtera. Apa yang paling membuat manusia itu bisa hidup damai? Waktu kita hidup di dalam kekudusan. Bukan ketika punya uang banyak. Karena banyak orang punya uang tapi hidupnya tidak ada damai. Ya. Benar saudara, ya. Uang itu bukan jaminan kebahagiaan. Jangan salah berpikir, jangan suka iri kalau lihat orang kaya. Enak banget ya, kaya. Saya banyak ketemu orang kaya raya ya. Tapi kalau pulang saya bilang sama suami saya lebih bahagia kita. Iya, nggak bisa tidur kalau malam. Ya, punya banyak persoalan. Tiap hari telepon saya diundang makan orang kaya. Saudara, dia yang traktir kami. Makan enak di restoran mahal, jutaan. Kami makan, dia terima telepon, marah-marah terus. Gimana sih? Saya kan sudah bilang. Baru duduk, ditelepon lagi. Bagaimana kamu? Maaf ya Bu Pendeta, maaf saya urusin kerjaan. Saya dibayari, makan damai sejahtera, enak, ketawa ke TV. Dia marah-marah. Jadi yang lebih dari pemenang siapa? Ya, akhirnya waktu dia duduk, dia bilang, maaf Bu Pendeta ya, saya tuh biasa urus kerjaan. Saya bilang, Pak maaf, saya mau ngomong juga sama Bapak. Bapak ini kaya, tapi tidak diberkati Tuhan. Iya, benar. Ya, lalu dia syok waktu saya bilang begitu. Ya, pulang dia bilang sama istrinya, pendeta gila. Berani banget ngatain saya kaya tapi tidak diberkati. Loh iya, belum tentu orang kaya itu diberkati. Banyak orang kaya hidupnya nggak damai. Ya, makanya saya nggak pernah iri melihat orang kaya. Justru kadang saya kasihan. Ya, kasihan mereka itu tertipu dengan dunia. Tertipu. Kan Alkitab bilang hati-hati dengan tipuan kekayaan. Kekayaan itu menipu. Ya, makanya nggak usah kaya-kaya, amin. Loh kok nggak amin loh? Ya. Berarti kaya semua nih di sini nih. Lo malah amin loh. Kalau saya bilang orang kaya nggak bahagia malah amin. Bagaimana sih ini jemaat di Cimahi ini, Bapak Gembala? Ya, jadi siapa yang mau kaya? Ya, siapa yang mau diberkati? Nah, itu yang benar. Tepuk tangan dong buat jemaat di Cimahi. Ya, saudara, ya kaya aja belum tentu diberkati. Tapi orang yang diberkati hidupnya berkelimpahan dan dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu tandanya saudara. Ya. Lalu saudara, saya tuh melihat ya bagaimana orang-orang hidup itu kalau di luar Tuhan ya tidak ada kebahagiaan, nggak ada damai sejahtera. Terus buat apa? Hari-hari ini orang stres, udah duitnya banyak stres ya. Karena banyak prediksi, banyak perkiraan. Wah, nanti kalau uang banyak, kalau kiamat ya buat apa juga tuh uang? Saya berdoa supaya kita semua hidup menjadi orang yang berdampak. Nggak usah tunggu kaya, kita diberkati Tuhan. Dikatakan di sana kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah, sementara kita menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Hati-hati, jangan ada yang gagal di tengah jalan. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Nggak usah bicara Tuhan Yesus datang lah, bicara tentang kematian. Nggak ada satupun dari kita yang tahu kapan kita mati kan. Kalau saya bicara kematian, jangan melirik sama yang sudah tua. Saudara melirik tuh, saudara bilang, kayaknya dia duluan ini. Hati-hati saudara ya. Tua itu bukan syarat untuk mati. Saya tadi ya luar biasa ketemu sama Pak Gembala ya. Umurnya Bapak sekarang 87. Wow saudara, itu wow. Itu Tuhan ajaib ya. Bahkan saya lihat Bapak masih naik tangga itu ya nggak goyang-goyang loh, nggak loh. Bapak makan apa Pak? Loh iya loh, ya luar biasa saudara ya. Saya tuh salut kalau melihat orang-orang yang umur lanjut sehat, karena kita kan belum tentu umur kita seperti itu, benar nggak? Kita harus angkat topi bagaimanapun ya, pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Ya, umur tua itu bukan syarat mati. Saya doakan satu orang oma saudara. Saya diundang di ulang tahun oma. Umur berapa oma?
Waktu itu dia umur 100. Dalam hati saya, ini pasti ulang tahun yang terakhir. Karena udah 100 loh. Saya tanya sama Oma masih dengar, masih ngomong. Oma, rahasia umur panjangnya apa? Coca-Cola sama es batu. Saya panggil cucunya, Bu, sini deh. Kayaknya Oma ini pikun. Kenapa? Masa saya tanya rahasia umur panjangnya apa? Dia bilang Coca-Cola sama es batu. Cucunya bilang, betul Bu, betul. Oma ini sampai sekarang masih minum Coca-Cola sama es batu. Itu di depannya yang 2 liter. Saya bilang, sampai sekarang? Saudara ya, tahun depan masih ulang tahun 101. 102, meninggalnya 105. Waktu saya tanya, Oma, jadi Oma mau didoakan apa ini? Doakan supaya cepat dipanggil Tuhan. Kenapa Oma? Udah dikasih umur panjang, mau cepat pulang ke rumah Bapak. Udah capek hidup, bikin susah cucu sama anak. Jangan bilang begitu Oma. Oma terus jadi pendoa ya. Saya pikir 100 tahun itu sudah terakhir, ternyata masih sampai 105. Rahasianya minum. Jadi yang mau sampai 105 pulang silakan. Hati-hati loh, ya, menyesatkan ini. Makanya kadang-kadang kan kita dengar orang bilang jangan minum ini, jangan minum itu, jangan ini. Buktinya, benar nggak? Saya tanya, Oma olahraga nggak? Nggak. Angkat beban? Nggak. Nggak latih otot? Nggak. Minum Coca-Cola plus es batu. Saya ketemu satu bapak, saudara, ulang tahun. Umur berapa Pak? 104. Hah? Bapak 104? Bapak rahasianya umur panjang apa? Dari umur 30 saya tidak makan daging, nggak makan gula, nggak makan tepung, nggak makan roti, nggak makan ini. Sekarang mencapai 104. Jadi Bapak mau didoakan apa? Doakan biar saya mati, Bu. Saya bilang, Pak, kalau tahu dari dulu makan saja daging, makan saja roti, makan saja tepung, makan semuanya. Nah sekarang Bapak suruh doa biar mati. Kan saya nggak mungkin doakan dalam nama Yesus, matilah kau. Kan nggak bisa toh, karena mati itu juga ya haknya Tuhan. Saya tanya, ya ampun, ya 104 nggak makan apa-apa. Yang lebih bahagia yang mana? Ya, yang makan semuanya plus Coca-Cola sama umur 22 mencapai 100 dan 22 minta. Makanya itu jangan terlalu panjang-panjang. Ya, umurnya itu enggak usahlah sampai 105, 106 gitu saudara ya. Tuhan yang paling tahu lah. Tapi saya salut loh lihat Pak Gembala. Ya 87 saudara, tapi sehat, naik itu enggak. Ya dan suaranya juga enggak terdengar suara 87 tahun loh. Berdoa tadi ya enggak? Ya, luar. Bapak minum Coca-Cola juga? Tidak. Ya, jadi hidup ini bukan soal berapa lama kita hidup, tapi apakah hidup kita ini berdampak atau tidak. Nah, dalam kita menanti keselamatan yang akan dinyatakan Tuhan itu, mari kita minta kekuatan Tuhan, saudara, agar kita ini memperoleh kekuatan bertahan di dalam hidup kudus, ya, di dalam perkenanan Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh apa? Berbagai-bagai pencobaan. Ya tadi kita sudah baca yang enak-enak, kita disediakan begini di sorga ini. Tetapi bergembira memang akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang namanya pencobaan itu enak atau tidak? Banyak orang bertanya kepada saya, Bu, kenapa Bu? Saya udah ikut Tuhan loh, saya ini melayani loh, saya ini pendoa loh, kenapa Bu saya ini masih mengalami pencobaan yang begitu berat? Saya bilang, Bu, kau tuh ngerti Alkitab nggak? Kalau kau tuh masih menghadapi pencobaan, itu tanda bahwa kau masih hidup. Amin. Iya, di hidup ini
kita juga memang pasti akan mengalami yang namanya pencobaan. Cuma di kuburan yang tidak ada. Jadi saudara mau pilih mana? Ya, namanya hidup ini ya memang pasti ada pencobaan. Karena kita sedang menanti tadi itu loh. Ya, janji-janji Tuhan yang akan dinyatakan kelak kita akan terima. Saya kemarin terima telepon dari seorang ibu. Bu, Ibu Debbie, saya mau bunuh diri. Ibu tunggu dulu Bu, kenapa Bu? Nangis saudara. Ya udah saya diamin aja dulu biar nangis kan. Nggak bisa bicara kok. Lama saudara. Ibu bisa diam tenang sekarang. Kalau udah tenang ngomong sama saya mau mati aja Bu, saya mau bunuh diri Bu. Ibu tenang, ibu mau bunuh diri kenapa? Suamiku selingkuh Bu. Aduh ibu ya, suami yang selingkuh kenapa ibu yang mau bunuh diri? Ya kenapa Bu? Makanya jangan terlalu mencintai siapapun lebih daripada kau mencintai Tuhan. Ibu-ibu, jangan cintai suamimu lebih dari Tuhan. Maka jadinya gitu. Ketika suami selingkuh mau bunuh. Saya bilang sama suami saya, heran aku, ada orang suaminya selingkuh dia mau bunuh diri. Ya, saya bilang sama suami saya, kamu jangan coba-coba selingkuh. Karena saya nggak akan bunuh diri. Ya, kalau itu memang pilihanmu, saya bentangkan karpet merah. Kau sudah tahu kebenaran, benar nggak saudara? Jalani hidup ini ya yang normal aja lah, cintai Tuhan. Saya bilang Bu, semua orang bisa berbuat salah. Hari ini mungkin suami ibu lagi dalam dosa, dia jatuh akibat iblis. Ibu sekarang berdiri teguh, jangan ngomong mau bunuh diri, berdoa buat suamimu. Amin. Tapi Bu saya nggak apa-apa, udah ibu kerja aja, hidup normal. Ya, bilang sama suamimu, bertobat kau. Saya doakan biar Tuhan menghajar kau dengan caranya. Kan begitu toh? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya Bu. Kalau saya berdoa, hajar suamiku Tuhan. Harus. Ya. Dia tanya soalnya sama saya harus berdoa bagaimana Bu? Ya. Selama ini ibu berdoanya gimana? Tuhan, jamah suamiku Tuhan. Jangan bilang jamah suamiku Tuhan. Bilang Tuhan, hajar suamiku Tuhan. Nggak apa-apa ya Bu Debbie, nggak apa-apa, itu Alkitabiah kok. Ya, jadi suaminya pulang dia bilang, aku sekarang doa buat kamu. Doa apa? Tuhan, hajar suamiku. Bu Debbie yang ajari saya berdoa buat kamu seperti itu. Tiba-tiba suaminya telepon saya. Halo, ini dengan pendeta Debbie Basir. Iya, kenapa ya? Kamu tuh pendeta macam apa? Kenapa Pak? Kamu ngajari istri saya berdoa supaya Tuhan hajar saya begitu? Maaf ya Pak, jangan kegeeran kau. Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, yang dianggapnya anak. Kalau Bapak masih dikasihi Tuhan, Bapak dihajar sama Tuhan. Tapi kalau Bapak sudah nggak dikasihi, mati kau lagi selingkuh serangan jantung. Langsung, nit. Telepon yang Anda tuju sedang lari. Ya, dia pikir dia mau main-main saudara. Saya bicara ini dengan sesuai firman Tuhan. Alkitab bilang, kalau kau masih dikasihi, kau dihajar sama Tuhan. Ya, bapak-bapak, jangan hidup di dalam dosa. Saya bilang, ya ibu kasih tahu firman itu. Jangan ibu mau bunuh diri, cintai Tuhan. Memang selama kita hidup di dunia ini, pasti akan ada pencobaan. Tapi ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang sekarang emas berapa 1 gram? Ada yang tahu? Ini naik terus ini, antam ya. Yang suka beli emas ini, saya lihat beritanya tuh di Instagram. Katanya sampai mau mencapai 2 juta per gram. Bersyukurlah yang punya investasi emas. Saya punya 78 kilo. Tuh, kok tertawa? Bener, Mas Daniel, suamiku. Nggak usah tepuk tangan, tapi investasinya turun. Makin berat, makin turun harga. Ya, saudara, bayangkan emas itu katanya dengar-dengar mau mencapai sampai 101 gramnya 2 juta. Ya, sekarang tuh sudah hampir berapa ya? 1,3 ya. Terakhir 1,6 ya. Itu yang perhiasan atau
1,6 saudara sekarang. Memang mau sampai di angka 2 juta. Jadi emas itu mahal karena memang emas itu murni. Tapi Alkitab berkata, ya, iman kita ini nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Nah, iman yang bagaimana yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas? Iman yang diuji kemurniannya dengan api. Ya, kalau dalam hidup kita tuh ada api panas enggak saudara? Panas, tersiksa, rasanya enggak betah. Ya, ini saja saya keringetan minta kipas angin tadi nih saudara. Ya, memang sekarang di mana-mana panas karena neraka mulai terbuka. Panas. Ya, kalau panasnya begini aja kita nggak tahan, apalagi nanti di neraka. Ya, nah di dunia ini kita dikasih Tuhan diizinkan ada api. Emas itu dikatakan murni karena dia dibakar dalam peleburan api. Waktu di titik tingkat panas yang tertentu yang paling panas, emas itu terpisah dari unsur-unsur lain yang ada yang mencampur. Makanya emas itu mahal. Nah, iman kita dikatakan lebih mahal daripada emas yang fana ketika iman kita ini sudah teruji. Ketika saya terima Tuhan Yesus, tantangan yang berat saya alami dari pihak keluarga. Tadinya saya mau dibunuh saudara. Itu tidak gampang. Setiap hari saya hidup dalam ketakutan. Ya, kenapa Tuhan Yesus? Cuma percaya sama Tuhan aja diancam mau dibunuh. Ya, tapi sampai satu titik saya bilang nggak apa-apa lah kalau saya mati saya masuk surga. Ya, puji Tuhan terlewati. Tapi saya bilang ya udah, kalau kamu tetap memilih Tuhan Yesus, ya kamu keluar dari rumah, jangan anggap kamu punya keluarga. Buat apa papi bunuh kamu? Tapi nggak dapat hatimu, imanmu, cuma dapat tubuhmu yang mati, tapi imanmu nggak. Jadi kalau kamu tetap Kristen, pergi dari rumah, jangan anggap kamu punya keluarga. Tapi satu hal, kalau kamu pergi, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya tinggalkan keluarga tahun 96, itu saya baru lulus SMA. Saudara, masih begitu muda dan tidak tahu arah. Tapi Tuhan yang memanggil saya cuma bergantung kepada firman Tuhan. Saya itu baca Alkitab sehari 6 jam. Ya, saya baca Alkitab dan itu yang menguatkan iman saya. Zaman saya bertobat tahun 95 belum ada YouTube, belum ada handphone. Ya, kalau saya mau dapatkan kekuatan ya saya harus pergi ke gereja. Sementara saat itu saya nggak bisa bebas untuk ke gereja. Saya ke gereja aja dulu pakai baju senam. Dulu sebelum bertobat saya ini pelatih senam aerobik. Percayalah dulu saya pernah kurus. Nggak usah memandang dengan wajah yang begitu ya. Iya saudara, dari tantangan itu berat. Tapi Alkitab berkata iman itu bertumbuh dari aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Jadi kalau mau imannya tumbuh harus banyak mengalami Saya berdoa Tuhan aniayalah mereka ini. Lo aniaya itu bukan hanya saudara mau dibunuh, enggak. Ya, saudara disakiti sama menantu. Itu aniaya lo. Apa itu aniaya? Kita bisa balas, tapi kita tidak boleh balas karena kita mau nuruti firman Tuhan. Itu tersiksa saudara. Ya, rasanya ya mau benci orang Tuhan bilang nggak boleh. Doakan dia, mintakan berkat. Ya, kita kan kalau mau doakan musuh kita orang yang berbuat jahat Tuhan, lagi naik motor diserempet sama beca, ya terus keseleo kakinya atau patah kakinya. Kita pengennya kan berdoanya begitu, jujur manusia. Tapi Tuhan bilang tidak boleh. Doakan dia, mintalah berkat. Siapa di sini yang sudah pernah berdoa minta berkat bagi musuhnya? Yang lain nggak punya musuh. Saya doakan supaya punya musuh saudara. Nggak apa-apa, ya. Kalau itu untuk membuat kita melakukan firman. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa mendoakan musuh kalau kita nggak pernah punya musuh? Seringkali Tuhan akan izinkan. Ya, kita sudah berbuat baik, ada aja orang yang jengkel sama kita. Nggak apa-apa, itu diizinkan Tuhan. Itu teraniaya saudara. Ya, anak yang tersakiti oleh orang tua, engkau rasanya pengen begini tapi kau nggak bisa balas, itu aniaya. Ya, tapi di situ iman kita bertumbuh. Belajar. Saya banyak mendengarkan kesaksian orang-orang yang tadinya mau bercerai, hidup dengan egonya masing-masing, tapi ketika mereka mendengarkan firman yang saya sampaikan lewat YouTube, mereka belajar untuk menaklukkan daging dan melakukan kehendak Tuhan.